Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Asarum dengan NIM 05284748, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas 3 basis data, yang dimana saya akan melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi dengan menggunakan perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Dan yang kedua, membuat replikasi dengan menggunakan sistem. Saya menggunakan VirtualBox. Baik, yang pertama kita melakukan praktikum transaksi dan kita start kita buka dulu SAM control panel, kita start pada Apache dan MySQL. Sesudah kita start, kita buka admin, klik admin pada MySQL. Di sini ada tertera tugas 2, ini hasil dari tugas 2 yang kemarin. Kita pergi ke rutin, create new routine, kita ketik misalnya namanya transaksi 1. Di sini saya menggunakan perintah commit ya, kita drop parameternya. Oke, kita klik execute atau eksekusi. Oke, masuk ya data pasiennya Rina tadi. ID pasiennya 24, nama pasiennya Rina, jenis kelaminnya perempuan dari Cianjur misalnya. Terus kita klik ke label pasien. Di sini data pasiennya tetap 4 karena tidak menggunakan perintah commit. Maka dari itu data pasien yang bernama Rina tadi tidak masuk ke label. Sekarang kita edit routines. Kita edit. Di sini kita tambahkan commit. Kita kirim lagi. Selanjutnya kita cek di label pasien. Di label pasien ini udah ada ID pasien 24 bernama Rina, jenis kelamin perempuan, dan alamatnya di Cianjur. Oke, perintah commit sudah selesai. Selanjutnya kita ke perintah rollback. Klik root, klik new root, misalnya transaksi 2. Lalu kita drop. Kita tambahkan parameternya.
Oke, tadi ada kesalahan sedikit. Selanjutnya, tadi kita buat yang pertama di nama Rina 24, ID 24 bernama Rina. Kita ubah bernama Riri tapi menggunakan perintah rollback. Nah, ID pasien 24 tetap bernama Rina, tidak berubah. Jadi dapat kita pahami, fungsi perintah rollback itu menggugurkan perintah utama. Lalu coba kita buat perintah rollback yang baru. Kita ubah. Kita perintah rollback yang baru. Coba kita membuat perintah rollback baru ya. Kita ubah tadi. Kita ini push. ID pasien 24 sudah berubah menjadi Riri ya. Lalu kita cek di pasien. Ya, sudah berubah menjadi Riri ya. Jadi dapat kita ketahui fungsi rollback itu menggugurkan perintah. Lalu yang ketiga kita membuat perintah checkpoint. Routine, create new routine, transaksi 3. Itu kita drop parameternya, kita ketikkan perintahnya.
Baik, saya jelaskan sedikit. Di bagian insert into ini, kita memasukkan data pasien baru bernama Reja dengan ID 25 di Depok dengan jenis kelamin laki-laki, dan save point 1 ini berfungsi tempat kembali semula atau awal. Lalu di bagian bawahnya kita tambahkan juga nama pasien bernama Tika dengan ID 26 dari Bengkulu dengan jenis kelamin perempuan. Namun di akhirnya kita menggunakan perintah rollback to save point 1, artinya dapat menggugurkan perintah pasien Tika ini mengembalikan kita ke save point 1. Insert into dengan nama Putri tanpa ada perintah rollback dan ada perintah commit, jadi dapat disimpulkan data yang masuk nanti cuman Reja dan Putri. Coba kita kirimkan ya. Kita eksekusi. Iya, yang masuk cuman Reja dan Putri ya. Karena tadi saya buat di rollback 26. Karena tadi di ID 26 itu saya buat rollback, makanya cuman Reja sama Putri ini aja yang muncul. Oke, selanjutnya kita ke perintah berikutnya, yaitu trigger. Di sini kita harus membuat tabel data baru dengan nama transaksi obat ya. Di sini saya mengikuti panduan praktikumnya ya. Di sini transaksi obat yaitu ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah dan total harga. Selanjutnya kita buat indeks relasi di ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Oke, selanjutnya kita mengatur relasi di bagian desain. Nah, pada desain ini hasil tugas 2 kemarin ya. Klik table, ini desain. Nah, ini hasil dari tugas 2 kemarin. Klik show, kita checklist pada tugas obat, tugas 2 obat dan transaksi. Save itu. Kita susun.
Udah, sesudah kita buat tadi create relationship-nya, kita klik ini simpan halamannya supaya tersimpan. Setelah itu ke tabel obat. Di sini saya mengikuti panduan praktikumnya ya. Saya mengambil 3 obat ini dengan nama obat amikacin, amoxicillin, dan betadine. Ini obat. Lanjut lagi ke obat ketiga ya. Maaf tadi ada kesalahan, makanya kita ulang bagian ketiga dengan harga berapa tadi? 7.000, stoknya 5 ya. Kirim. Selanjutnya kita ke menu trigger. Klik new. Nama trigger misalnya penjualan. Oke, misalkan ini membeli obat amoxicillin tadi ya, 1, terus kiri 24, ID obatnya kalau amoxicillin 002 tadi ya, misalnya 2 dengan total kan 30.000. Kirim. Maaf tadi ada kesalahan sedikit ya, makanya tadi error. Coba kita ulang ya. Lalu nah seperti inilah gambar itu tadi. Coba saya simpan halaman lagi, saya kembali lagi ke transaksi obat untuk melakukan penjualan. Salah satu dengan nama dengan obat amoxicillin 2 kan 15.000 kali 2 kan 30.000. Kirim. Oke, kita cek obatnya. Yang tadi obat, apakah dia berkurang? Nah, berkurang ya. Nah, tadinya kan 20, ini sekarang 18. Baik, kita lanjut ke replikasi ya. Pada praktikum ini menggunakan 2 komputer, yaitu komputer 1 dan komputer 2, yaitu di Ubuntu. Seperti ini ya. Udah saya download dan saya jalankan. Oke, untuk yang pertama kita melakukan konfigurasi pada komputer pertama. Kita klik replikasi, kita klik pada primary replication, configure. Kemudian kita ini klik
abaikan semua basis data verification. Pilih database tugas 2. Keempat perintah ini kita copy. Kemudian kita masuk ke SAM control panel. Kita config MySQL. Oke, setelah itu kita simpan. Kemudian kita restart pada modul MySQL-nya. Kalau sudah selesai, kita klik Go. Nah, di sini ada nilai yang untuk konfigurasi pada komputer 2 nantinya. Lalu kita membuat user akun baru. Ini lagi. Oke, sampai sini saja video penjelasan saya. Saya tidak dapat melanjutkan video ini karena terjadi kesalahan atau error. Saya sudah mencari tahu gimana cara mengatasinya, tapi tidak bisa juga. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkannya. Dan video saya yang kurang sempurna ini, bila ada kesalahan pada penjelasan atau pada program-programnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.